Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita masih akan membahas soal berita viral hari ini, di mana ya kita akan terus memberikan dukungan moral kepada Pratama Arhan. Dan begitu banyak netizen yang membahas soal kasus dari Arhan yang diselingkuhi oleh Aziza ini. Kita akan sama-sama saksikan dulu teman-teman. Let's go. Oke, ini dari isi DM itu, gue lebih fokus ke gimana cara Arhan ngasih tahu Rahel kalau istrinya selingkuh sama Salim. Isi chatnya apa sih? Saya penasaran, jadi. Gimana hancurnya dia? Lo pada bayangin gimana coba dia ngumpulin energi buat ngasih berita itu, yang padahal dia sesayang itu sama Ziza. Gue ikut patah hati ngebayanginnya. Patah hati, sakit ya teman-teman ya. Sakit hati itu mengetahui istrinya selingkuh dengan temannya, teman. Orang selingkuh aja udah aneh. Ini selingkuh pas udah punya suami, selingkuh sama orang yang udah punya pacar, dan pacarnya itu sahabatnya dia, dan selingkuhnya nggak cuma ke satu orang, tapi kedua orang. Dimana mereka dua orang ini punya pacar yang sahabatnya dia dua-duanya juga. Selingkuhnya nggak cuma jalan ke mall gitu. Oh, kurang. Selingkuhnya main ngeos bertiga. Wow. Hah? Standing applause. Bertiga? Standing applause. Orang-orang yang akhir-akhir ini diberitain selingkuh tuh sebutin lah siapa itu mereka selingkuhnya ternyata kurang ya. Ada yang lebih expert lagi. Kayaknya profesor di dunia ini tuh sebenarnya kurang satu ya. Profesor yang ahli dalam perselingkuhan. Siap, Mbak Profesor. Tapi kayak super mind blowing gitu loh. Kayak kok ada orang yang bisa setega itu sama sahabatnya itu kok ada. Bahkan binatang aja nggak ada kepikiran anjay main bertiga itu kayak nggak ada. Kembang otakku tuh berpikir tapi nggak nyampe. Kok bisa? Main bertiga kok bisa? Nggak bisa berhenti ngomong gila ya. Padahal suaminya dia yang sepak bola itu kayak kurang apa? Si Mbak ini kok misalnya udah ke psikolog atau ke psikiater ya, psikolog psikiaternya itu udah bukan jawab lagi. Makanya kamu tuh harus bersyukur. Kamu tuh punya suami orang sepak bola loh. Harusnya kamu tuh bersyukur. Udah nggak mempan kata bersyukur itu. Mbak ini kalau konsul ya juga pasti dikatain gila kamu. Masuk rumah sakit jiwa, kamu tuh udah di tahap gila anjay. Masuk rumah sakit jiwa kok mending. Aku yakin Puna dan mas-mas sepak bola ini akan move on dengan jalur udah bikin bukan ilfil lagi. Move on jalur jijik. Kalian juga orang baik. Jijik teman-teman ya. Semuanya. Cantik tapi jijik. Teman-teman kalian banyak dari kalangan apa sampai apa. Jadi kayaknya kok nangisin atau nggak bisa move on atau galauin orang kayak gitu tuh kayak iu gitu kayak iu orang selingkuh. Sampai jijik. Ternyata selingkuhnya bertiga teman. Aku baru tahu. Jorok. Gimana hubungan mereka? Iya, lo semua nggak bisa tidur kan karena sibuk nyari tahu perselingkuhannya Zizi sama Salim. Belum lagi ternyata si Rahel V-nya ini ada speak up di second account-nya. Biar gue rangkumin, biar seenggaknya kalian bisa tidur ya. Kalian main ke akun ini buat yang mau tahu cuplikan second akunnya Rachel. Selanjutnya, kalian main ke akun ini untuk yang mau tahu alur cerita perselingkuhan Zizi dan juga Salim. Kronologi singkatnya ya, untuk saat ini gue ambil sumbernya di X. Jadi ini pernyataan bukan dari gue tapi dari si X. Kemarin kan udah rame, Rachel diselingkuhin sama Salim. Tapi Rachel udah klarifikasi bahwasannya mereka itu pisah baik-baik dan tidak ada orang ketiga. Tapi ternyata kabar terbarunya, Salim ini dikabarkan memiliki hubungan khusus atau hubungan dalam tanda kutip dengan Zizi. Tapi kan Zizi udah menikah, ternyata Zizi ini sudah proses perceraian dengan Arhan guys. Nah, dikarenakan beritanya ini udah mulai viral, apalagi di X, jadi banyak yang mulai speak up mengenai kelakuan Zizi selama ini. Ada yang memberikan info bahwasannya memang Zizi itu nggak niat untuk nikah sama Arhan, cuman pengen 1 tahun, habis itu dia pengen pisah. Ada juga yang bilang setiap pergi ke bar manapun Zizi ini memang suka gonta-ganti cowok. Dan ada berita yang lebih mengagetkannya lagi, silahkan kalian main aja ke aplikasi sebelah. Tadi gue udah spill akunnya, kalau gue spill di sini akan bahaya. Disclaimer, untuk fansnya Fuji, iya, merembetnya sampai ke Fuji, sampai ke Torik, semuanya di-spill di akun sebelah. Kalian siapin aja mental, gue yakin kalian akan marah banget ketika mendengar berita tersebut. I'm so sorry about what happened to you, Rachel dan juga Arhan. Keduanya ini menurut gue super baik banget, mulai dari Rachel yang cuman nge-spill, oh kita masih baik-baik aja kok. Padahal plot twistnya, kalian lihat aja di akun yang udah gue spill barusan, Rachel ini ternyata dijelek-jelekin guys sama mantannya yang kemarin ini. Dan Arhan kita nggak usah bahas lah ya, dia ini kan sangat amat bucin, tiba-tiba ternyata istri yang paling dia cintai ini berkhianat.
Media sosial dihebohkan dengan kabar kasus dugaan perselingkuhan istri dari bek timnas Indonesia, Pratama Arhan, Aziza Salsa. Ramai diperbincangkan, diduga Aziza Salsa selingkuh dengan Salim Nauderer yang merupakan pacar dari seorang selebgram Rachel V-nya. Beberapa waktu lalu, foto-foto kebersamaan Rachel V-nya dengan Salim Nauderer dihapus oleh selebgram tersebut. Lalu Rachel V-nya pun mencurahkan bahwa dirinya sudah putus dengan Salim. Usai kejadian tersebut, Rachel V-nya pun mengunggah fotonya saat bersama Aziza Salsa dan juga Salim Nauderer. Ternyata, unggahannya itu adalah sebuah kode dari Rachel V-nya. Tak hanya itu, beredar juga DM Instagram Rachel yang menjelaskan tentang unggahan foto dirinya dengan Aziza Salsa. Dalam DM-nya, Rachel V-nya menjelaskan bahwa Pratama Arhan sempat menghubunginya untuk menanyakan perihal kasus tersebut. Arhan bahkan disebut-sebut telah menjatuhkan talak cerai untuk istri yang baru genap setahun ia nikahi. Aziza Salsa dan Pratama Arhan memang belum berkomentar terkait isu ini. Ketika seorang aset negara tersakiti, semua pecinta sepak bola Indonesia merasakan sakit yang sama. Yeso, baru-baru ini kabar gak enak menimpa pemain andalan timnas Indonesia Pratama Arhan yang kabarnya diselingkuh. Aduh, kita jadi bahas perselingkuhan ya guys. Tapi nggak apa-apa. Aduh, menyakiti Arhan berarti menyakiti seluruh fans timnas Indonesia. Please, tolong jangan ganggu persiapan timnas, jangan ganggu konsentrasi timnas, dan jangan ganggu performa timnas. Semangat, Han. Assalamualaikum, Ajijah. Aduh, si Arhan kurang naon Aisyah bagong. Sampai di DM. Jago mengbal pesona nama dodet anjing mengerikan. Benghar udah kercukup lah kerdahar kita rek melina naon gitu. Bisa lah jadi konan didinya gitu. Apa ini? Kurang naon si Arhan, astagfirullah bagong. Ya, kurang naon Aisyah, kurang naon. Aduh, anjing jeung salingkuh sakala Aisyah mah bagong. Kurang naon si Arhan Aisyah geus mah kasep lucu anjing. Batur mah hayang ka si Arhan jija. Si aduh aing teuing aing teu kapikiran pola pikir. Tetap semangat Arhan, belajar dari kesalahan, diberikan support dari Asnawi. Kalian mau bilang apa lagi? Mau bilang ini isu lagi apa? Ini sudah fix sampai banyak orang-orang yang dekat dengan Arhan sudah speak up, memberikan support ya. Emang sakit sih. Gak apa-apa teman-teman. Nah, kita baca lagi. Gak tahu lagi sama cewek zaman sekarang. Mau cari yang gimana lagi? Bahkan sekelas aset negara pun masih diselingkuhin katanya. Sekelas Arhan aja diselingkuhin, apalagi kita. Udahlah teman-teman, capek bahas ini teman-teman ya. Ya, kasihan sekali teman-teman. Ternyata sampai 3 gitu loh. Jijik kan? Nah, semoga hal ini tidak menimpa kepada kita semua, jauhkan dari hal-hal seperti itu teruntuk kita semua yang sudah berumah tangga. Makanya ya dekat-dekat sama Tuhan ya, karena Tuhan yang mampu untuk memberikan kekuatan kita menghadapi setiap ujian, cobaan tentang ujian kesetiaan seperti ini. Ya, tapi kayak penyakit juga sih kalau kayak gitu teman-teman ya. Kalau saya sebagai laki-laki dilakukan seperti itu sama istri, itu hancurnya benar-benar hancur berantakan dan sulit untuk diobati. Ya, sekalipun ada jalan damai itu sulit untuk damai teman-teman. Ya mau gimana lagi? Pertahankan rumah tangga ya, tapi masalah kesetiaan, masalah sikap buruk, masalah kecelakaan kita masih bisa kita untuk bisa saling belajar, memahami, menerima, belajar mengerti satu dengan yang lain. Kalau alasan itu bodoh sih kalau harus pisah gara-gara masalah kekurangan. Manusia punya kekurangan. Ya, itulah suami istri harus saling menerima satu dengan lain. Tapi berbicara soal perselingkuhan, kesetiaan itu sulit, paling sulit. Ya, tulis pendapat kalian soal video ini. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless.